kabar Ananda Ibu semua? Semoga Ananda sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba jawab ini dulu deh. Coba kalian lihat wajah teman dalam satu kelas. Mengapa setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda? Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan model pembelajaran project based learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati adalah atau biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Ketiga tingkatan keanekaragaman hayati tersebut saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen dari masing-masing individu. Karenanya akan terbentuk variasi-variasi yang menyebabkan keanekaragaman semakin tinggi. Contoh keanekaragaman gen misalnya terjadi pada spesies siput atau Sepaia demoralis, di mana meski dalam spesies yang sama, namun siput memiliki warna cangkang yang berbeda-beda. Perbedaan warna pada cangkang ini terjadi karena adanya alel yang berbeda. Jadi, siput pada gambar berikut memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna cangkang. Contoh keanekaragaman lainnya adalah pada buah pisang. Kita mengenal adanya varietas pisang. Meskipun sama-sama buah pisang, tetapi bentuk, ukuran, dan rasa pisang tersebut beraneka ragam. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat jenis dapat kita lihat pada tanaman bawang-bawangan dan keluarga kucing besar. Untuk famili bawang-bawangan Amaryllidaceae, kita mengenal bawang merah Allium cepa var aggregatum, bawang putih Allium sativum, dan bawang bombay Allium cepa. Nah, untuk kucing besar atau Felidae, kita mengenal singa atau Panthera leo, harimau Panthera tigris, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar Panthera onca. Selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buat. Nah, contoh lain dari keanekaragaman ekosistem dapat kita lihat pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di pegunungan, dan pohon pinang banyak tumbuh baik di dataran rendah. Nah, sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara dua benua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Untuk itu, saatnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian berdiskusi, saatnya kita melakukan kuis ya. Jangan lupa scan barcode-nya ya. Oke,
waktunya kuis sudah selesai. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan materi kita hari ini adalah keanekaragaman hayati merujuk pada variasi genetik, spesies, dan ekosistem di bumi. Ini mencakup semua bentuk kehidupan mulai dari mikroorganisme hingga tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang besar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama adalah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, yang ketiga, apakah kekurangan saya ketika mengajar? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Baik, silakan berikan jawaban kalian pada lembar refleksi yang telah kalian berikan. Oke. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati ya. Nah, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.